seluruh alam raya. Hanya Yesus yang setia di seluruh alam raya. Hanya Yesus yang setia. Hanya Yesus yang setia. Baik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, sungguh benar ya Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu. Hanya Engkaulah yang setia 100%. Tidak ada manusia yang benar seorang pun tidak. Kecuali karena mereka percaya kepada darah Kristus yang telah tercurah di Bukit Kalvari untuk menebus dan mengampuni segala dosa umat manusia. Dan bagi yang percaya, pasti memperoleh hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih atas kesetiaan Tuhan Yesus yang telah memikul salib dan memikul segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga setiap orang yang percaya, kami semua umat-Mu, kami semua anak-anak-Mu, bersukacita senantiasa. Karena Tuhan telah mengaruniakan kepada kami berkat yang terbesar di sepanjang hidup kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk hari yang indah ini, malam hari, di mana Tuhan telah memberkati seluruh pekerjaan, aktivitas, pelayanan, keluarga, dan segala kesibukan, kegiatan yang kami lakukan. Satu hari ini Tuhan Engkau menyertai dan memberkati. Dan sebelum kami beristirahat ya Tuhan, kami menyempatkan diri kami lagi bersama-sama di malam hari ini Tuhan, di ruangan Zoom meeting pada malam ini, di acara setiap hari Kamis ministry kami Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Dan kami Tuhan terlebih lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dan yang merendahkan hati di hadapan-Mu di malam hari ini, diperlengkapi kami semuanya Tuhan. Supaya kami siap senantiasa memuliakan-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami. Hanya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pastor Pardosi yang sudah menaikkan puji-pujian untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus tentunya. Dan sukacita kita bersama. Ya, baik. Saya akan membawakan judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini adalah bagaimana dengan mereka yang meninggal tanpa pernah mendengar Injil. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan ya, karena kita tentu yang rajin bersaksi dan yang rajin menyampaikan firman Tuhan selalu menekankan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Ya, saya lupa tadi menyapa teman-teman kita yang ada di live streaming di Facebook. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Ya, baik. Jadi itu sudah banyak ditanyakan karena kita selalu menekankan dalam pemberitaan kita bahwa setiap orang yang percayalah yang beroleh hidup yang kekal, dan yang tidak percaya pasti binasa kekal. Lalu ada orang yang bertanya, bagaimana dengan mereka yang tidak pernah mendengar Injil? Siapa mereka maksudnya? Contohnya,
yang ada di hutan sana. Kan mereka tidak pernah mendengar Injil. Atau mungkin juga mereka belum pernah didatangi oleh para penginjil atau pemberita-pemberita firman. Kemudian mereka meninggalkan dunia ini. Lalu bagaimana nasib mereka? Sementara mereka juga mungkin adalah orang-orang yang baik. Ya, nenek moyang kita misalnya yang belum mengenal Yesus Kristus itu bagaimana? Banyak pertanyaan di seputar itu. Ya. Nah, tentunya jawaban yang akan kita sampaikan atau yang akan kita lihat dari firman Tuhan adalah lebih kepada suatu motivasi atau dorongan agar kita menjawab sesuai dengan firman Tuhan, dan juga agar kita lebih terdorong lagi untuk memberitakan Injil Kristus, ya. Jadi bukan artinya kita membicarakan orang yang sudah meninggal dunia, tetapi kita ingin melihat jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang mungkin karena mereka sangat sayang, atau mungkin mereka karena rindu, atau mungkin karena mereka tanda kutip membela orang-orang yang berbuat baik di masa yang lampau. Apakah mereka kalau tidak pernah dengar Yesus mati hapus segala dosa, lantas mereka akan binasa, kekal? Ya, ataukah perbuatan-perbuatan baik mereka bisakah diandalkan untuk mereka bisa diselamatkan? Ataukah mereka masih bisa mendapat dukungan untuk proses bagaimana mereka diselamatkan dari doa-doa orang yang masih hidup, dari keluarganya yang masih hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, tentunya kita melihat saja dulu dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari Roma pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal 1. Ya. Roma pasal 1. Saya akan membaca dari ayatnya yang ke-19. Roma pasal 1 dari ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, jadi pertama-tama kita lihat di sini dikatakan bahwa apa yang tidak nampak dari pribadi Allah, walaupun misalnya orang tidak pernah melihat Yesus secara kasat mata, tidak pernah berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus, ya, atau tidak pernah didatangi oleh malaikat yang diutus oleh Allah, tapi dikatakan mereka toh dapat juga melihat, ya, tentang Allah, pribadi Allah itu sendiri, yaitu kekuatan Allah yang dinyatakan kepada semua umat manusia, yaitu kekuatannya yang nampak kepada kita, kepada semua umat manusia. Pikiran Allah dari karyanya Tuhan, ya, dari langit, kemudian dari bintang-bintang, ya, dan di cakrawala dan segala ciptaannya yang ada di dunia ini, bahwa tidak mungkin sedemikian teratur dan ada kehidupan kecuali ada oknum atau ada pribadi di balik daripada apa yang kita lihat dan yang kita rasakan. Pastilah ada penciptanya, ya. Nah, di ayat 21, di ayat 20 tadi dikatakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, ya. Begitu banyak alasan untuk mempercayai bahwa Tuhan itu pasti ada.
Ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Artinya sekalipun sebetulnya mereka tahu bahwa di balik semua ciptaan Allah, di balik daripada kehidupan ini, di balik daripada apa yang mereka saksikan, sebenarnya mereka tahu bahwa ada Tuhan. Tetapi mereka tidak mau memuliakannya, tidak mau memuliakan Tuhan. Dikatakan mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi di sini, Bapak Ibu sekalian, ini persoalan hati manusia. Hati mereka lah yang menjadi bodoh dan menjadi gelap. Oleh apa? Oleh penyangkalan-penyangkalan terhadap pengetahuan itu sendiri. Ya, pengetahuan yang dinyatakan oleh Allah secara universal, ya, itu diberikan oleh Allah adalah supaya manusia itu terpanggil mencari Sang Pencipta, supaya terpanggil mencari siapa yang menjadikan semuanya keindahan itu. Tetapi dikatakan bahwa mereka sengaja, di ayatnya yang ke-22 dikatakan mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi mereka mengambil sendiri tindakan mereka, mengambil sendiri jalan pikiran mereka, bukan menurut apa yang nyata-nyata yang dinyatakan oleh Tuhan kepada manusia, tetapi manusia itu ingin mengambil langkah sendiri menurut jalan pikirannya tanpa mempertimbangkan akan kebenaran pengetahuan yang dinyatakan oleh Allah bagi mereka. Ya, sehingga dikatakan bahwa mereka seperti punya hikmat, tetapi mereka sebetulnya adalah orang yang menjadikan diri mereka menjadi bodoh. Ini yang menjadi catatan kita. Jadi manusia itu yang mendorong pikirannya, mendorong hatinya untuk menjadi bodoh, yaitu kebodohan yang ada pada mereka, yaitu penyangkalan terhadap pengetahuan akan kebenaran yang dinyatakan oleh Allah. Kemudian di ayatnya yang ke-23 dikatakan, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, ya, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Jadi sudah sedemikian rupa penolakan daripada manusia itu terhadap pengetahuan kebenaran yang dinyatakan oleh Allah kepada mereka, sehingga Allah menyerahkan, ya, mereka kepada pikiran mereka sendiri, karena Allah tidak memaksa manusia itu. Allah tidak memaksa seorang pun untuk menjadi percaya kepada kebenarannya, tapi Allah hanya menawarkan dan membentangkan, memberitakan dengan jelas apa yang menjadi kehendaknya, dan manusia punya free will untuk menentukan percaya atau menolak. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa setelah manusia itu mengikuti kebodohan yang ada padanya, maka Allah menyerahkan begitu saja kepada diri mereka kepada pikiran-pikiran yang sudah mereka bangun, dan mereka akan menemui kebinasaan. Nah, karena itu di ayat 25 dikatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Ini adalah suatu unsur kesengajaan. Mereka bukan tidak tahu kebenaran, tetapi mereka sengaja menggantikan kebenaran. Ya, artinya mereka memilih pengetahuan yang salah. Mereka memilih pengetahuan yang keliru, dan bahkan mereka lebih memilih pengetahuan yang sesat. Ya, menggantikan kebenaran dengan dusta. Bukan mereka tidak tahu kebenaran, tapi mereka sengaja memilih apa yang berasal daripada iblis, yaitu dusta. Ya, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, maka kita lihat di sini bahwa intinya adalah manusia itu menolak pengetahuan akan kebenaran.
sengaja menolak pengetahuan akan kebenaran. Nah, kalau kita lihat misalnya pada masa kejadian di zaman Nuh, ya, peristiwa di zaman Nuh, di mana pada saat itu kita tahu pada akhirnya hanya berapa orang yang selamat? Hanya 8 orang. Ya, di situ Nuh tentunya memberitahukan kepada semua orang pada zamannya. Artinya dia pasti bersaksi dan pasti orang-orang juga tahu bahwa Nuh melakukan sesuatu yang aneh bagi mereka, yaitu membangun bahtera di atas bukit. Dan orang-orang yang ada pada saat itu, ya, mentertawakan dia, mentertawakan Nuh. Walaupun Nuh sudah memberitahu bahwa Allah akan memusnahkan semua umat manusia di muka bumi ini, jikalau mereka tidak percaya dengan apa yang diyakini atau pesan Tuhan yang disampaikan kepada Nuh. Tetapi kita tahu hanya 8 orang saja yang akhirnya diselamatkan dari malapetaka air bah, dan Nuh dan keluarganya lah yang mau memegang dan mempertahankan atau menerima kebenaran Allah, yaitu bahwa dengan membangun bahtera maka Nuh akan diselamatkan. Dan ketika mereka masuk ke dalam bahtera itu, maka Tuhan Allah menutup pintu bahtera itu dan tidak seorang pun yang ikut dengan mereka. Itu artinya semua orang pada saat itu adalah orang yang menolak pengetahuan akan kebenaran yang disampaikan oleh Nuh pada saat itu. Ya, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Di sini kita lihat bahwa Tuhan selalu memberikan sebuah tanda, atau Tuhan selalu menyatakan pengetahuan akan kebenaran di setiap zaman untuk menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Tetapi adakah manusia itu mencari Allah? Adakah di hatinya mencari Sang Pencipta? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 6, Ibrani pasal 11 maksud saya, Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6 akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya ulang sekali lagi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi adalah merupakan syarat tunggal, ya, standar tunggal, bukan standar ganda, ya, karena oleh sebab kita juga mendengar ada juga pengajaran bahwa tanpa iman pun seperti orang yang sakit jiwa, orang yang gila, dengan gangguan dengan gangguan jiwa yang kalau dia dari kecilnya sudah seperti itu, kemudian katanya sesudah dewasa dan lalu dia mati, meninggal dunia, katanya otomatis masuk surga. Atau orang yang Down syndrome dan punya penyakit jiwa dan sebagainya, penyakit mental, katanya kalau orang itu meninggal dunia otomatis masuk surga walaupun tanpa iman. Tapi itu pastilah, ya, karangan daripada manusia. Karena di sini dikatakan, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di situ kita lihat bahwa adakah hati manusia itu mencari kebenaran? Di situ kuncinya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga bisa kita lihat bahwa hati manusia yang menjauh dari Tuhan, hati manusia yang menjauh dari kebenaran, memberikan kita suatu petunjuk atau suatu indikasi bahwa itulah yang menyebabkan mereka, baik yang mendengar Injil maupun yang tidak mendengar Injil dan yang tidak percaya, ya. Jadi ada orang yang mendengar Injil tapi tidak percaya, ada juga orang yang sama sekali tidak mendengar Injil, tapi intinya adalah adakah hati mereka ingin mencari kebenaran? Adakah di hati mereka menginginkan kebenaran Allah? Itu yang kita lihat di sini, ya, sebagai faktor untuk melihat, ya, bagi orang-orang yang binasa tanpa keselamatan. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Sekarang kalau kita kembali ke kitab Roma pasal 1, disitulah Rasul Paulus memperkenalkan apa yang harus dipercayai oleh seseorang supaya dia memperoleh keselamatan. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan 17 dikatakan di situ, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang Paulus menjelaskan bahwa Injil itulah yang menjadi kekuatan Allah. Pengetahuan, pengertian akan Injil itulah yang menyebabkan seseorang terbuka untuk memperoleh keselamatan. Oleh Paulus, kalau ada orang yang memberitakan Injil lain daripada Injil yang diberitakannya, dia katakan terkutuklah dia. Sekali lagi dikatakan, siapa yang memberitakan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka terkutuklah dia. Itu dikatakan di Galatia pasal 1. 2 kali Paulus mengingatkan demikian. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita penting memahami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa sebab aku Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tidak dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan manusia itulah yang menyelamatkan. Tidak. Injillah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu perlu kita memahami dengan baik apa itu Injil, ya, apa itu gospel, apa itu evangelion, ya. Nah, apa itu kabar baik, Bapak Ibu sekalian? Sebab dikatakan di situ, sebab di dalamnya, ayat 17, di dalam apa? Pada berita kabar baik itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang mana? Karena banyak Injil. Ya, ada banyak kabar baik menurut banyak orang, versi masing-masing. Nah, yang paling umum adalah yang kita tahu bahwa banyak orang memberitakan supaya selamat ke surga harus dengan iman ditambah dengan perbuatan baik. Apa itu Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan? Roma pasal 3. Roma pasal 3. Oke, Roma pasal 3. Ya, Roma pasal 3 ayatnya yang mulai dari ayat 9. Dari ayat 9, saya akan membaca demikian, dikatakan, jadi bagaimana? Berapa banyak orang yang menolak kebenaran? Berapa banyak orang, Bapak Ibu sekalian, yang berada di dalam kebodohan pengetahuan mereka? Berapa banyak orang yang berada di... Kita lihat di sini dikatakan di ayatnya yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayatnya yang ke-11, tidak ada seorang pun yang berakal budi menurut standar pribadi atau kelompok orang. Tertentu tidak. Manusia itu mungkin berpikir bahwa dia sudah berbuat baik. Mungkin dia sudah banyak berkhotbah di mana-mana. Mungkin sudah banyak pengikutnya. Mungkin sudah banyak yang memuja-muji dia. Karena dia dianggap sudah berbuat baik dan sudah saleh hidupnya. Sudah luar biasa. Bagaimana Injil itu adalah merupakan kekuatan Allah? Di bagian mana? Ya, di bagian mana dari Injil Kristus itu adalah merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, yang menjadi inti daripada berita keselamatan yang kita sampaikan. Sekali lagi, kalau kita salah menyampaikan berita tentang keselamatan itu, maka binasa jugalah orang yang Sekarang kita lihat di ayat 21, Roma pasal 3. Ya. Setelah dijelaskan tadi bahwa semua manusia adalah berdosa, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Sekarang mengarah, itu adalah kegenapan daripada hukum diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepadanya.
Jadi kalau dulu saudara-saudara, sebelum hukum Taurat digenapi, orang Israel harus patuh sistem hukum Taurat, di mana kalau mereka taat kepada perintah-perintah Tuhan, membatalkan hukum Taurat dengan seluruh perintah dan ketentuannya untuk menciptakan satu manusia baru di dalam dirinya, maka tampil kebenaran di ayat 21 ini yang berkata, tetapi sekarang, saudara-saudara, kebenaran karena iman. Iman siapa? Saudara-saudara, ini adalah berbicara tentang iman Kristus, di mana seluruh hidup Kristus adalah sempurna melakukan perbuatan baik, dan sampai dia di atas kayu salib itu, dia berkata, sudah selesai. Semua tuntutan perbuatan baik telah dilakukan oleh Kristus, dan kebenaran Kristus itulah Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi disitulah letak daripada nyatakan sebagai kebenarannya yang dinyatakan melalui kematian Kristus, melalui berita tentang salib Kristus, bahwa tidak ada perbuatan manusia setitik pun yang bisa dimasukkan sebagai syarat untuk menjadikan dia jadi benar di hadapan Allah. Tidak. Semua yang berbuat baik, seorang pun tidak. Hanya satu yang berbuat baik dan sempurna, yaitu manusia, juru selamat kita. Nah, itu sebabnya dikatakan di ayatnya yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Telah diberi kebenaran yang cuma-cuma. Ya, mereka salah paham dengan firman Tuhan yang kerjakanlah keselamatanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tidak sedang berbicara bahwa sesudah Yesus mengerjakan selesai keselamatan kita di atas kayu salib dengan mengampuni segala dosa kita, kemudian kita terima keselamatan itu, kita juga harus mengerjakannya lagi. Itu bukan sempurna namanya. Menyelesaikan semua dosa kita dan telah membayar kita lunas sekali untuk selama-lamanya dari segala dosa kita, dosa yang dulu akan datang. Karena tidak mungkin Kristus mati lagi untuk menghapus dosa kita. Dia hanya mati sekali saja. Dia berkata sudah selesai, dan kita pun mengaminkan, terima kasih Tuhan, aku menerima dan aku percaya. Itulah kebenaran Allah. Di situ 4 itu dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma itu apa? Dengan gratis, saudara-saudaraku, ya. Kenapa dengan gratis? Karena itu dengan mahal, dengan harga yang mahal, nyawanya dikorbankan. Tapi tahukah saudara-saudaraku, begitu banyak orang yang menjauhkan dirinya dari pengetahuan ini, sehingga mereka menjadi orang yang ingin berusaha terus berbuat baik supaya mereka diselamatkan. Tapi manusia masih terus menawarkan perbuatan baiknya kepada Tuhan supaya dia dibenarkan. Padahal Yesus sudah hanya ditawarkan kepada setiap orang, percayakah engkau bahwa Yesus sudah mati mengampuni segala dosamu? Nah, itu yang dijauhkan orang saat ini dari pengetahuannya. Itu saat ini yang ditolak oleh banyak orang, saudara-saudaraku. Mereka bilang, tidak mungkin akan kebenaran kekuatan Allah. Makanya begitu banyak orang saat ini kita tahu, saudara-saudara, mereka menjadi orang yang ragu-ragu. Meskipun mereka sudah menjadi orang beragama Kristen, sampai dewasa, sampai tua. Coba tanya, saudara-saudara, apakah engkau pasti masuk surga? Pasti mereka katakan apa? Mudah-mudahan. Tidak ada yang tahu itu. Ya, semoga. Kata-kata semoga, saudara-saudaraku, ya. Mudah-mudahan, serba barangkali, serba kemungkinan. Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ada meterai Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya pada Injil keselamatan. Ada jaminan yang kekal. Keselamatan itu, saudara-saudaraku, adalah hidup yang kekal. Banyak orang yang berkata, saya sudah selamat, tapi masih bisa hilang keselamatannya. Itu bukan keselamatan berdasarkan kasih karunia. Itu adalah keselamatan yang dibumbui dengan perbuatan baikmu. Karena, apa artinya keselamatan? Keselamatan itu adalah hidup yang kekal. Yang namanya hidup yang kekal tidak mungkin bisa hilang. Hilang kemana yang kekal?
Yang hilang itu adalah yang sementara. Ya, kendaraan bisa hilang, pakaian bisa hilang, uang bisa hilang. Kalau keselamatan itu adalah hidup yang kekal, yaitu hidup Yesus Kristus yang sudah ditebusnya dari kematian dan bangkit dan naik ke surga. Maka setiap orang yang percaya dan hidup dari dalam aku. Bagaimana bisa hilang Kristus? Bagaimana bisa hilang Tuhan? Saudara-saudaraku, karena Tuhan tidak bisa lagi, tidak ada yang bisa memisahkan kita, baik maut, baik kuasa-kuasa di udara, kuasa di bumi, dan dimanapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Lalu ada orang mengatakan, wah kalau begitu bebaslah kita Pak untuk berbuat dosa. Siapa yang mata? 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia itu pun dikatakan, manusia itu licik di dalam pengetahuan dan pemikiran mereka tanpa diterangi oleh kebenaran Injil Kristus. Itulah orang-orang yang membenarkan diri dan sengaja kita mulai dari kecil, mulai dari dulu kita sudah mengenal keselamatan dalam Kristus Yesus. Saya pribadi tidak, saya mau bersaksi sedikit. Sampai saya berumur 22 tahun saya tidak tahu tentang keselamatan dalam Kristus. Memang saya adalah orang beragama Kristen, tapi saya tidak tahu artinya Yesus mati di atas kayu salib. Saya tahu Yesus mati di kayu salib menghapus dosa, tapi saya tidak percaya bahwa semua dosa saya sudah diampuni. Tapi sejak saya percaya bahwa ini saya sudah pasti masuk surga. Apakah itu sebuah kesombongan? Tidak, saudaraku. Itu adalah merupakan sebuah kebenaran diimpartasikan kepada kita, sebuah kebenaran yang dinyatakan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus kepada kita yang percaya kepada Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah ya saya mengajak kita untuk membaca sedikit lagi di dalam menyelamatkan setiap orang yang percaya. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama akan saya bacakan. Dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan berita tentang Yesus mati menghapuskan semua dosamu, semua dosaku. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dan yang akan datang. Yesus berkata di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, sudah selesai. Tidak ada tempat untuk pengampunan dosa lagi sekarang ini karena perbuatan manusia. Tidak ada. Karena usaha manusia, tidak ada. Karena kesalehan manusia, tidak ada, saudara. Hanya darah Yesus sekali itu yang tertumpah di Bukit Kalvari. Kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Saya ulang sekali lagi. Paulus berkata, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Tetapi, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang Kristus yang sudah mati, salib Kristus yang telah menanggung segala dosa umat manusia, segala dosa saya dan segala dosa saudara. Ya, dan banyak orang mengatakan, itu hanya dasar-dasar saja. Seharusnya kita sudah di atas, sudah membangun ke atas. Harusnya kita berbicara tentang perbuatan-perbuatan, kebajikan-kebajikan, pengalaman-pengalaman, mujizat dan segala macam. Saudara-saudara yang dikasih kepada organisasi mereka, sudah fokus kepada gedung-gedung yang mewah, sudah fokus kepada persembahan yang berlimpah-limpah, berkat-berkat, 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 dan berkat-berkat. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka disitulah Paulus mengatakan, sebab Injil adalah apa tadi dikatakan? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan apa?
Seharusnya orang yang sudah selamat pasti bersyukur setiap kali ada orang yang memberitakan Injil dan membicarakan tentang salib Kristus. Amin. Kalau ada jadi tersinggung dan merasa dia bahwa itu tidak penting baginya, bahwa itu dianggap sebagai dasar-dasar, dianggap sebagai sesuatu yang tidak begitu penting. Ketika kita membicarakan tentang keselamatan, saudara ketahuilah, itu adalah karena disitulah power kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan hanya percaya masuk surga, tetapi diselamatkan juga dari kejahatan dunia ini, dari pengaruh. Saudara-saudaraku, kenapa? Bukan hanya keselamatan ada di dalam salib itu, saudara-saudaraku. Di situ juga berkat-berkat surgawi yang kita peroleh, saudara-saudaraku, ya. Jadi jangan orang meremehkan pemberitaan tentang keselamatan, itu adalah dipertanyakan. Lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayatnya yang ke-31. Ayatnya yang ke-30 maksud saya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Karena itu, karena di situ ada kebenaran Allah yang dinyatakan. Jangan terlalu banyak menyatakan kebenaran dirimu sendiri, diriku, di dalam perbuatan-perbuatanmu. Tidak. Saudara-saudara, harus lebih memberitakan perbuatan Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam kematiannya, di dalam pengorbanannya, saudara-saudara. Karena disitulah letak daripada kekuatan Allah di dalam Injil itu sendiri. Maka dengan begitu, pekerjaan saudara adalah pekerjaan yang sempurna. Kenapa sempurna? Jalan keselamatan, kepastian keselamatan masuk surga saat ini oleh anugerah Allah, maka mereka pasti menemui pemberitaan itu sendiri dan Tuhan akan mengantarkan kepada berita tentang keselamatan itu. Yang kedua, saudara-saudaraku, adalah merupakan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil itu kepada semua orang, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Adalah kerinduan yang sangat besar ya Tuhan Yesus bagi kami, untuk terus mengerjakan pekerjaan yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, sebelum dunia dijadikan, yaitu pekerjaan yang mulia di dalam Kristus Yesus, di mana pekerjaan itu adalah bagaimana kami supaya terus menyaksikan keselamatan kepada semua orang, dan supaya kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi